Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Agus Salim Channel dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel kesayangan kita ya di malam hari ini. Baik sahabat-sahabat, ada berita menarik ya di media pemberitaan seperti biasa ya. Namun kali ini akan jauh lebih menarik ya, karena Menteri dari Jokowi ya, yaitu Syahrul Yassin Limpo yang hari ini divonis ya 10 tahun penjara kasus pemerasan di Kementan ya. Baik sahabat-sahabat Agus Salim Channel, saya akan kutip dan ulas pemberitanya. Stay tune di Agus Salim Channel. Kita langsung saja ya bacakan pemberitanya soal menterinya Jokowi ya, dari Partai Nasdem kalau nggak salah, Syahrul Limpo ini. Baik sahabat-sahabat ya, SYL divonis 10 tahun penjara kasus pemerasan di Kementan ya, di Jakarta. CNN Indonesia. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menilai SYL telah terbukti melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan RI ya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Ujar Ketua Majelis Hakim Rianto Adan Pontoh saat membacakan amar putusan Kamis hari ini ya. SYL juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,1 miliar dan $30.000 Amerika Serikat paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Sahabat-sahabat ya, bertambah lagi ya, tentu salah satu menteri dari era Jokowi ya, di menteri pemerintahan Jokowi, jika tak mampu membayar uang pengganti dalam batas waktu tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa. Namun jika harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti maksudnya, maka akan diganti dengan pidana 2 tahun penjara. SYL dinilai terbukti melanggarkan pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikornya. Junto pasal 55 ayat 1 strip 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam pertimbangannya, hakim turut menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan yaitu SL dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kemudian SL sebagai Menteri Pertanian tidak memberikan teladan yang baik. Lalu tindakan SYL tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. SYL dan keluarga serta kolega telah menikmati hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan beberapa hal meringankan yaitu SYL dianggap sudah berusia lanjut, berumur 69 tahun dan belum pernah dihukum, kemudian telah memberikan kontribusi positif selaku Menteri Pertanian terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi COVID-19.
dan itu apa namanya menjadi pertimbangan ya buat hakim. Lalu perpanjangan pengamatan majelis hakim, SYL dinilai bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, SYL dan keluarga telah mengembalikan sebagian uang dan barang hasil tindak pidana korupsi terdakwa. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK yang ingin SYL dihukum dengan pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan ditambah uang pengganti sejumlah 44,2 miliar dan 30.000 dolar Amerika, subsidiar 4 tahun penjara. Ya, ada pertimbangan yang lain ya tentunya. Tindak pidana ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementan Nonaktif Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementan Nonaktif Kasidi Subagiono, dan juga menjalani sidang vonis pada hari ini sama ya rekannya juga ya. Ya sahabat-sahabat, semakin menambah deretan panjang ya di pemerintahan Jokowi ini ya. Seperti kita tahu ya, sebelum kasus ini mencuat, sebelum SYL disidangkan atau menjadi salah satu, dan hari ini ditetapkan sudah dapat vonis ya. Tentu kalau kita mengingat di jauh-jauh hari ke belakang, beberapa menteri dari Jokowi itu banyak ya sebelumnya yang terlibat tindakan korupsi. Begitu sahabat-sahabat. Katakanlah seperti kita mengenal nama-nama seperti Juliar Batubara ya, mantan menteri sosial terlibat dalam kasus korupsi yang kita ingat ya, soal bantuan sosial COVID-19. Ada juga siapa namanya kalau nggak salah Edi Prabowo ya, Edi Prabowo mantan menteri kelautan ya, menteri kelautan dan perikanan waktu itu, terlibat dalam kasus ekspor benih lobster waktu itu ya. Dan banyak beberapa diantaranya, termasuk ya yang hari ini gitu ya, ada Juliar Batubara kalau nggak salah sebagai menteri sosial yang ditangkap oleh KPK Desember 2020 kemarin ya. Bantuan sosial itu kan salah satu menteri-menteri Jokowi ya yang terlibat kasus korupsi. Tentu bagi pejabat hari ini ya, yang namanya korupsi bentuk apapun ya, tentu seharusnya pemerintah dan bisa menekan gitu ya, lebih bisa menekan dan mengurangi angka persentase dari korupsi. Namun terbukti ya sampai hari ini beberapa menteri dari Jokowi yang banyak terlibat ya melakukan tindakan korupsi. Dan tentu mungkin bagi para pejabat ya yang terkait ya, yang namanya korupsi itu ya memang mungkin hal yang paling menyenangkan bagi mereka. Saya melihatnya seperti itu karena terindikasi gitu beberapa menteri yang memang faktanya ya, ya memang seperti Yasir Limpo ini kan gitu. Sebelumnya kan juga banyak, termasuk bupati dan wali kota juga ada yang terlibat korupsi di pemerintahan Pak Jokowi ini. Begitu sahabat-sahabat ya. Ya memang seharusnya Pak Jokowi itu lebih bisa memilih menteri-menterinya itu lebih selektif ya, lebih baik rekam jejaknya tentu saja. Terus lebih harus bisa mencari menteri yang paling baik ya, paling jujur ya gitu. Tentu kalau kejadian yang dilakukan oleh Yasir Limpo ini ya tentu patut kita curigai dan patut kita duga ya bahwa mungkin saja banyak menteri-menteri yang lain juga yang hari ini, tetapi karena mungkin belum waktu
seiring waktu ya belum terungkap, tetapi ya ini salah satu indikator ya bahwa sangat seharusnya Pak Jokowi itu lebih selektif memilih para menteri-menterinya, dan tentu saja akan merusak citra ya, citra pemerintah, apalagi di kementerian ya, ketika ada pemberitaan yang seperti ini, menteri-menteri Jokowi melakukan perbuatan tindakan korupsi, dan itu tentu saja meninggalkan legasi yang tidak baik ya untuk pemerintahan hari ini. Itu yang mau saya bicarakan. Baik, sahabat-sahabat Agus Salim Channel dimanapun Anda berada ya, bentuk apapun korupsi di negeri ini tentu tidak dibenarkan dan dibolehkan. Undang-undang regulasi hukum tentu termasuk tipikor ya, tetapi ya memang realitasnya dan faktanya ya memang seperti ini. Masih jadi buat pejabat-pejabat kita itu menjadi hal yang memang jadi begini sahabat-sahabat, buat pejabat kita itu korupsi itu ya memang menjadi salah satu kegiatan yang tidak menarik ya, sangat menarik ya barangkali ya. Jadi keinginan manusia dan keserakahan manusia itu diperlihatkan bahkan sampai kementerian ya, atau menteri-menteri di Pak Jokowi ya, yang beberapa nama-nama yang terlibat korupsi, dan itu salah satu ciri ya bahwa tidak selektifnya Pak Jokowi memilih menteri-menterinya. Dan terbukti hari ini kita menyaksikan, mendengarkan berita terbaru ya, barusan yang saya kutip dari CNN terkait Yasir Limpo kan, sampai divonis 10 tahun penjara. Nah begini sahabat-sahabat, apakah akan ada regulasi yang mengundang, atau apakah akan ada regulasi yang mengatur undang-undang tipikor ya, yang lebih menakutkan bagi siapapun pejabat di negeri ini yang melakukan tindakan korupsi ya. Tentu saja di presiden berikutnya kita nantikan ya bagaimana perhatian terutama Prabowo akan memperhatikan seperti apa ya pemberantasan korupsi. Kita nantikan ya di bulan Oktober nanti setelah dia menjabat ya, dan sebagai presiden elect Prabowo Subianto, tentu kita tunggu ya kebijakan-kebijakan terkait bagaimana cara menangani dan menekan ya soal korupsi oleh pejabat di negeri ini. Begitu sahabat-sahabat, mudah-mudahan ya informasi ini dan bincang berita ini bermanfaat untuk Anda semua ya. Baik, sahabat Agus Salim Channel dimanapun Anda berada, kutipan berita dan ulisan berita hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.